Ya, jadi kayaknya Ganjar itu memang sudah dicoret dari peta pencapresan 2024 gitu ya. Dan yang mencoret itu nampaknya juga Pak Jokowi gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu berubah-ubah. Yang katanya mau liburan ke gunung, tapi di tengah jalan tiba-tiba pengen ke pantai. Itu kan jauh banget gitu. Dari pakaian yang harus dibawa juga beda gitu. Kalau ke pantai harus serba hangat, tebel gitu ya. Sementara kalau ke pantai harus serba terbuka. Harus semua tipis. Ya karena kalau pakai jaket gunung di pantai susah itu. Salah kostum. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita 2024 gitu. Karena hari ini nampaknya banyak orang salah kostum. Ya karena dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, nampaknya koalisi-koalisi di partai politik itu juga banyak yang batal. Piala Dunia batal, juga batal koalisi. Karena dengan pertemuan 5 partai yang katanya akan membentuk koalisi besar, ini kan menunjukkan bahwa koalisi yang sebelumnya mereka sudah bentuk, itu akan dilebur dan dibubarkan. Gitu kan. Dan dari pertemuan 5 partai ini, bagi saya ini menghidupkan banyak sekali skenario. Banyak kemungkinan, karena kalau sebelumnya gitu ya, kita hanya terfokus kepada Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, sebatas itu gitu. Nggak ada kemungkinan lain. Tapi dengan meleburnya 5 partai, apalagi nanti ditambah dengan PDI Perjuangan misalkan, bisa saja ini bukan soal Prabowo dan Ganjar lagi. Bisa saja ini soal nama yang berbeda sama sekali dari semua lembaga survei misalkan. Atau tetap dipertahankan, misalkan tetap Ganjar, Prabowo, atau Ganjar versus Anies nantinya misalkan, mana tahu gitu ya. Kalau koalisi 5 partai ini kemudian mengusung Prabowo Airlangga misalkan, ya bisa saja Ganjar Anies atau Anies Ganjar gitu. Jadi hari ini gitu ya, ini seperti orang yang sedang pengen ke gunung tapi tiba-tiba belok ke pantai ini. Banyak orang yang salah kostum. Ya coba bayangkan gitu, kalau misalkan Ganjar jadi cawapresnya gitu kan. Nanti relawan-relawan mau kemana itu ya? Udah nyerang Anies tiap hari, tiba-tiba jadi cawapresnya Anies. Prabowo juga sama gitu. Yang Prabowo diusung sebagai capres gitu ya. Nanti tiba-tiba cawapres. Itu kata Cak Lontong gitu ya. Jangan sampai capres yang kita usung ternyata cawapres. Tapi bagi saya hikmahnya dari pertemuan 5 partai ini dalam koalisi besar itu gitu ya. Ini nampaknya memang sangat-sangat disengaja. Karena awalnya itu pertemuan biasa katanya, silaturahmi, bulan Ramadan, ada penceramahnya Gus Miftah gitu ya. Mau buka puasa bersama katanya gitu ya. Saya pikir oh biasalah halal bihalal Ramadan gitu kan. Tapi setelah keluar dari pertemuan, nampaknya mereka sudah nggak sungkan-sungkan atau nggak malu-malu lagi untuk menyebutkan bahwa ini ada kemungkinan terbentuk koalisi besar, dan Prabowo juga sudah menyatakan bahwa kami sudah masuk ke dalam timnya Pak Jokowi. Jadi kalau ini nggak mau disebut sebagai koalisi besar, ya bisa disebut dengan koalisi Pak Jokowi. Dan dari sini dalam imajinasi saya gitu ya, kalau koalisi besar ini benar-benar dengan PDI Perjuangan, maka ini bukan lagi soal pilpres. Ini untuk mengubah peta politik di Senayan nampaknya gitu ya. Kalau pilpres itu udah selesai gitu, udah selesai di koalisi ini. Tapi dengan koalisi besar plus PDI Perjuangan, ini nampaknya ingin menggeser suara Demokrat dan PKS dari Senayan. Untuk digantikan dengan partai-partai mantan gitu. Atau partai-partai milik mantan ketua gitu ya. Ya karena sekarang kan ada partai non Senayan, belum masuk ke Senayan, partai baru bernama Gelora dan PKN. Dan kebetulan dari 2 partai ini sama-sama PKS dan Demokrat gitu. Satunya mantan ketua umum Partai Demokrat,
Gelora mantan ketua umum partai PKS. Karena Anies Mata kan dulu pernah jadi ketua PKS gitu ya. Sementara Anas Urbaningrum katanya 4 hari lagi akan bebas. Jadi kebayang nggak kalau koalisi besar plus PDI Perjuangan ditambah dengan 2 partai non Senayan yaitu PKN dan Gelora gitu ya. Ini kan terbuka kemungkinan bahwa Demokrat dan PKS akan tersingkir dari Senayan. Terbuka kemungkinan kalau partai-partai ini, partai-partai besar ini mau bergotong royong untuk membantu partai baru ini. Ya dengan sama-sama menggunakan mesin politik atau infrastruktur yang sama-sama mereka miliki misalkan gitu ya, join atau nebeng gitu ya. Ya selesai itu Demokrat sama PKS. Kalaupun mereka tetap masuk ke Senayan, minimal kursinya sudah minoritas. Sudah sangat minim sekali misalkan gitu ya. Jadi partai yang hampir masuk gitu ya. Yang cuma 3% atau 4% misalkan. Karena diambil sama PKN sama Gelora. Dan kalau ini terjadi gitu ya, wah ini luar biasa. Dan nampaknya secara logistik, secara persiapan, ini benar-benar nggak terprediksi oleh banyak orang. Karena kalau PKN dan Gelora masuk ke dalam koalisi besar, kemudian Nasdem gimana? Ini kan pertanyaannya. Oke lah, PKS dan Demokrat sudah ada lawannya, para mantan ketua umum gitu ya. Terus Nasdem gimana? Nasdem masalahnya bukan mantan ketua gitu, karena Nasdem sejak awal masih dipimpin sama Surya Paloh. Tapi masalah Nasdem adalah internalnya. Karena Joni Plate sebagai sekjen Partai Nasdem atau Menkominfo kita itu gitu ya, dalam beberapa pernyataan Kejaksaan Agung yang sudah memanggil sekjen Nasdem ini sebanyak 3 kali gitu ya, mereka sudah menyampaikan bahwa keputusan untuk status Joni Plate itu akan segera diputuskan sebelum Lebaran. Ini bisa terjadi Lebaran kuda. Ya karena kalau sebelum Lebaran ini kemudian ditetapkan, maka koalisi akan terbentuk ketika halal bihalal. Ini koalisi politik ini memang luar biasa gitu ya. Dan saya ngelihat Nasdem ini ya masalahnya di internal gitu. Kalau sekjennya sudah masuk jadi tersangka, yang lain ya selesai. Ya karena sekjen gitu, posisinya kan langsung di bawah ketum itu. Kalau sekjennya udah bermasalah ya otomatis dalam satu partai itu jadi bergejolak atau nggak seimbang. Makanya banyak elit-elit Nasdem itu belakangan ini mengundurkan diri. Sampai ada yang bilang flying high, playing cheap katanya. Jadi sok-sok hebat luar biasa padahal murahan katanya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang masalah ini bertepatan dengan koalisi besar 5 partai itu. Gitu. Jadi koalisi perubahan gitu ya. Ini benar-benar akan tamat kayaknya gitu ya. Di mana PKS dan Demokrat akan diserang oleh PKN dan Gelora, sementara Nasdem akan diserang sama Kejaksaan Agung. Meskipun pada akhirnya gitu ya, meskipun dengan koalisi besar ini mereka sudah menyampaikan siap melaksanakan pemilu 2024, tapi sampai sekarang saya melihat masih terbuka kemungkinan-kemungkinan yang lain terkait 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan saya juga sudah dengar itu beberapa penawaran itu sudah nggak masuk akal bagi saya gitu ya, sehingga ya ini apa ya? Dengan koalisi besar ini gitu ya, yang katanya siap untuk melaksanakan pemilu 2024, bisa jadi sebenarnya menyiapkan soal perpanjangan masa jabatan atau 3 periode. Kalau yang digagas adalah perpanjangan masa jabatan dan 3 periode, maka PDI Perjuangan nggak akan bergabung dengan koalisi besar ini. Dan saya juga sudah dapat pertanyaan-pertanyaan tuh gitu ya. Kalau saya sih terserah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kan terserah Ibu Mega. Itu nggak akan berubah peta politiknya gitu ya. Kalau Pak Jokowi dengan Bu Mega itu susah berubah. Dan soal perpanjangan masa jabatan ini memang nggak rame di media, tapi diskusi-diskusi tertutup itu sudah terjadi dengan segala persiapannya gitu. Dan belakangan Yusril Iza Mahendra itu juga sudah mengklaim bahwa
dia dipanggil untuk berdiskusi untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Karena dengan perpanjangan masa jabatan dengan 2 tahun lagi atau plus 3 tahun lagi, itu akan memaksimalkan pembangunan IKN dan beberapa infrastruktur yang belum selesai sampai tahun 2024 nanti. Dan pasangan Pak Jokowi gitu ya, ini juga agak mengejutkan informasi yang saya dapatkan. Bukan lagi Prabowo gitu, karena sebelumnya kan banyak orang bilang Jokowi Prabowo ini jangan-jangan gitu ya. Tapi ternyata ada 2 nama yang ini juga agak mengejutkan, yaitu adalah Muldoko dan Mahfud MD. Alasannya Muldoko itu tidak terlalu banyak masalah, sementara Mahfud punya panggung yang luar biasa yang sekarang bisa kita lihat bersama-sama. Sehingga kalau pencapresan tidak terjadi gitu ya di koalisi besar ini ya, maka mungkin itu untuk memaksakan perpanjangan masa jabatan. Tapi kalau terjadi tanpa PDI Perjuangan dengan koalisi 5 partai ini, ya maka kemungkinan besarnya itu akan mengulang seperti episode Pilpres 2014 gitu ya, di mana yang bisa maju sebagai capres adalah 2 partai terbesar, yaitu Prabowo dan Erlangga. Tapi kalau plus dengan PDI Perjuangan, ya ini harus dikocok ulang. Dan kalau ngelihat respon Presiden Jokowi di pertemuan 5 partai atau dalam koalisi besar gitu ya, nampaknya memang kegaduhan yang ditimbulkan oleh Pak Ganjar itu susah untuk dimaafkan gitu. Karena meskipun sebelumnya kan Pak Jokowi selalu endorse Pak Ganjar gitu ya, ketemu foto, masuk mobil presiden dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian sempat bilang ada rambut putih, berkerut dan sebagainya. Tapi sekarang nampaknya itu juga sudah berubah semua soal simbol-simbol itu. Karena apa yang dipikirkan atau emosi yang coba disalurkan oleh Presiden Jokowi itu benar-benar bisa kita lihat aslinya dari pernyataan-pernyataan Gibran gitu. Jadi itu adalah ekspresi kekecewaan dari seorang presiden yang disampaikan oleh Gibran. Bahwa kemudian Gibran dan Ganjar sudah ketemu katanya kemarin gitu ya. Tapi presiden kayaknya masih belum selesai. Sehingga kalau kita lihat dalam koalisi besar, koalisi 5 partai, itu kan sebenarnya diketuai atau yang menjadi tuan rumah adalah PAN. Partai yang sebelumnya itu begitu gencar secara terbuka mempromosikan Ganjar dan Erik. Tiba-tiba ketika kemarin mereka mengundang 5 partai yang lain gitu ya untuk bertemu, ini sudah tanpa Ganjar dan Erik bahasanya. Ya, jadi kayaknya Ganjar itu memang sudah dicoret dari peta pencapresan 2024 gitu ya, dan yang mencoret itu nampaknya juga Pak Jokowi gitu. Ya karena biasanya gitu ya, kalau kita ingat ketika ada pertemuan partai di PAN gitu ya, itu kan ada Pak Jokowi, Ganjar, Erik. Ada tuh musyawarah partai PAN di Semarang atau di Jawa Tengah gitu ya. Nah sekarang ketika tuan rumahnya PAN yang semestinya bisa saja mengundang Ganjar dan Erik gitu ya, ini nggak ada nih. Ganjar nggak diikutkan. Sehingga kalau Pak Jokowi nggak setuju dengan Ganjar gitu, maka PDI Perjuangan akan lebih nggak setuju dengan Ganjar nampaknya. Gitu. Ya karena kalau sekarang dengan apa yang sudah disampaikan yang ada di media gitu ya, itu tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya kayaknya gitu ya. Karena berkali-kali PDI Perjuangan dari elit dan kader-kadernya selalu menyampaikan bahwa elektabilitas itu hanya salah satu faktor, bukan faktor utama, bukan penentu utama, cuma salah satu. Sehingga kalau koalisi besar ini terbentuk, kemudian PDI Perjuangan ikut masuk, maka siapapun capres yang diusung nampaknya itu punya kan besar untuk memenangkan pemilu 2024. Apalagi calonnya adalah orang yang begitu identik dengan Presiden Jokowi, yaitu Basuki Hadimulyono. Karena belakangan juga Pak Basuki ini Menteri PUPR kita itu diklaim sebagai kader PDI Perjuangan. Dan ini sesuai dengan kemauan Ibu Megawati bahwa presiden selanjutnya harus dari kader partai. Apakah ini tanda-tanda atau ada? Dan di luar itu ya masih terbuka kemungkinan yang lain, misalkan Budiman Sujatmiko atau Puan Maharani itu juga masih terbuka. Meskipun kalau ngelihat perseteruan antara Puan dengan Ganjar beberapa bulan sebelumnya gitu ya,
itu nggak pas nampaknya kalau kemudian mengajukan seorang puan. Tapi kalau Pak Basuki yang maju, ini nampaknya akan lebih mudah diterima oleh semua partai gitu, karena tidak terlalu identik dengan PDI Perjuangan atau dengan salah satu partai koalisi. Dan ya begitulah cerita-cerita jelang 2024 gitu ya. Itulah kenapa kemudian kemarin saya sempat berubah gitu ya. Saya pikir dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini kemudian menguatkan posisi Ganjar gitu ya. Semakin didukung, semakin didorong, semakin diberikan panggung dan seterusnya. Tapi kalau melihat pernyataan Presiden di pidato koalisi 5 partai, nampaknya itu menunjukkan kemarahan yang nggak termaafkan gitu. Jadi ya apapun itu masih terbuka. Jadi kalau Ganjar hari ini posisinya sudah sangat lemah sekali. Kalau sebelumnya dia bisa beralasan soal elektabilitas dan dukungan Presiden Jokowi, dan hari ini dia tidak punya keduanya. Jadi yang bisa mengusung Ganjar ya cuma Ibu Megawati, solusi satu-satunya. Jalur utamanya cuma Bu Mega. Karena Pak Jokowi dan elektabilitasnya nampaknya sudah dihajar habis-habisan dan sudah dicoret dari peta politik 2024. Sementara Anies Baswedan ya nggak tahu. Ya karena kalau koalisi besar ini terjadi, kemudian terjadi skenario PKN dan Gelora masuk untuk menghajar partai-partai mantan gitu ya, mereka nggak akan fokus kepada pilpresnya itu. Koalisi perubahan nggak akan fokus sama pilpres karena sibuk masing-masing. Demokrat ngelawan PKN, PKS ngelawan Gelora, dan Nasdem melawan Kejaksaan Agung. Anies ya terserah mau ngelawan siapa itu. Jadi ya bagaimanapun ini kabar baik meskipun kurang bisa diterima oleh semua pihak gitu karena terlalu banyak skenario yang dijalankan. Tapi pada akhirnya kita semua berharap agar Presiden Indonesia selanjutnya adalah orang Indonesia asli dan bukan orang Yaman. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.